Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saripudin akan menjelaskan tentang sistem kelistrikan bodi dan wiring. Sistem kelistrikan bodi pada kendaraan itu fungsinya untuk menjamin keamanan dan kenikmatan saat berkendara. Kemudian ada jaringan kabel, dia fungsinya untuk menghubungkan komponen-komponen kelistrikan dan melindungi sirkuit kelistrikan. Wiring harness itu terdiri dari pertama kabel, kemudian komponen-komponen penghubung, diantaranya ada junction block, relay block, konektor, baut massa. Kemudian komponen-komponen pendukung, diantaranya satu sikring, fusible link, dan sirkuit breaker. Nah, ini contoh dari connecting part ya. Jadi ada tempat di mana kumpulan sambungan kabel kelistrikan pada mobil ditempatkan. Jadi ini kumpulan antara relay, fusible link, dan fuse ya. Biasanya di kendaraan ditempatkan di sebelah kanan, depan setir biasanya. Nah, ini komponen connecting part. Jadi pertama ada male dan female sambungan untuk kabel. Kemudian ada jenis untuk wire to komponen konektor. Jadi seperti contohnya ada lampu dan konektornya. Kemudian ada junction connection. Jadi ini sama, cuma di sini ada yang di-shortkan, jadi ada yang disambungkan gitu ya, secara untuk komponen yang sama. Misalnya contohnya satu digunakan untuk dua sambungan gitu ya. Untuk satu misalnya arus misalnya lampu sen, kemudian digabungkan contohnya. Terus yang lanjutannya ada sini ada baut massa ya. Ada beberapa macam, ada ball with incomplete thread, ada juga ball with rigid washer. Jadi ada modelnya, di sini ada rigidnya, di sini ada threadnya ya. Jadi bedanya hanya di situ. Kemudian ada circuit protection part. Nah, ini termasuknya sikring, ada jenis-jenis sikring, ada tipe blade, tipe sistem tusuk, ada tipe cartridge, ada cartridge tipe gitu ya. Ini ada contohnya, ini biasanya 30 ampere ke atas dia berbentuk cartridge. Kemudian ada link tipe ya. Ini contoh tipe dan fuse dan fusible link ya. Jadi ada tipe fuse. Ini contohnya ada beberapa warna di sini. Contohnya yang yellowish brown itu 5 ampere kemampuannya. Ini ada brown 7,5, merah 10 ampere, blue 15, yellow 20, ada clear 35, ada green. Ini fusible link ya, yang paling awal itu 30 ampere, itu yang warnanya pink. Kemudian ada 40 ampere green ya. Ada juga 50 ampere red, 60 ampere yellow, 80 black, 100 blue. Nah, ini contoh sirkuit break. Jadi di sini sirkuit itu pada saat break dia bisa ditaikan lagi. Biasanya dipakai bimetal di sini. Ada kontaknya, ada untuk bimetal. Pada saat dia kelebihan arus dia tidak terhubung. Jadi trip. Kemudian saklar dan relay. Jadi ini contoh untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik itu biasanya digunakan saklar. Contohnya ini saklar putar. Nah, seperti di kunci kontak. Jadi dia diputar. Jadi untuk on-kan ada on, ada off, ada IG, ada ACC, juga ada starter biasanya. Kemudian saklar tekan di sini contohnya untuk
lampu darurat, ini ada biasanya digunakannya untuk lampu darurat gitu ya. Itu juga ada saklar ungkit, nah contohnya seperti ini, jadi dia ditekan baru dia terhubung. Kemudian ini saklar tuas gitu ya, lever switch, biasanya untuk kendaraan untuk mengontakkan lampu-lampu itu di sini, ada lampu senja, ada kepala, dekat, jauh. Kemudian ada juga saklar red. Jadi ini pada saat dia switch red itu prinsipnya ada magnet ya. Di sini jadi dia ada indikatornya lah, di sini ada indikator seperti sensor gitu ya. Juga ada temperatur switch ya, ini juga sama ada sensornya, jika thermalnya panas dia akan terbuka gitu ya. Indikatornya di sini ada. Untuk relay ini ada tipe-tipe relay. Dia pertama fungsinya untuk memperpanjang usia switch ya. Kemudian memperkecil tegangan drop karena sirkuit dapat diperpendek. Ini contohnya ada relay buka, NO, open gitu ya. Jadi ini ada terbuka pada saat dia kerja, dia tertutup gitu ya. Kemudian ada saklar relaynya, relay switch on, ada switch NO-NC-nya. Di sini ada dua jenis, NO terbuka dan ini ada NC-nya. Kemudian di sini ada tiga tipe ya. Jadi normally open, ada normally close, juga ada pilihannya, ada NO dan NC-nya sekaligus, gitu ya, double. Sistem penerangan untuk pertama untuk keselamatan berkendara di malam hari ini terdiri dari lampu kepala, ada front kombinasi light ya, ada lampu jarak, juga ada lampu samping. Ini juga ada rear combination light, jadi dia biasanya ini di belakang ya, ada tail light dan stop light. Ada juga di belakang tuh turn sinyal, lampu tanda belok, juga ada lampu hajar. Kemudian ada lampu mundur gitu ya, backlight. Kemudian ada dome lamp atau lampu kabin, juga ada lampu descending flat light. Jadi juga kemudian ada lampu kombinasi ya. Biasanya ini di dashboard gitu ya. Ini headlamp, jadi contoh headlamp dia untuk menerangi jalan pada bagian depan kendaraan. Kemudian ada ini jenisnya ada dua tipe headlamp. Jadi ada silhouette lamp, lampu menjadi satu dengan rumahnya. Penggantian berikut rumah-rumahnya. Jadi bersatu silhouette lamp itu dengan rumahnya harus diganti gitu ya. Nah, yang kedua ini ada semi silent beam. Jadi dia lampu silent beam itu ada beberapa macam, ada conversion type, ada HID, high intensitas discharge, ada multi reflection high light, ada projector high light. Jadi dia hanya bisa diganti hanya lampunya saja gitu ya. Nah, ini tipe semi silent beam. Nah, ini sistem lampu depan. Ada tipe proyektor, ada lampu kecilnya, juga ada lampu sen. Biasanya di sini ada lampu high beam. Ini ada low-nya ya, low high beam. Kemudian ada tipe halogen. Jadi biasanya di sini tipenya ini bisa semua bolam dapat diganti dari belakang. Hanya perbedaannya ada halogen itu tidak ada proyektornya. Kemudian ini proyektor high light terios ya, contohnya ini terios. Ya, ada ukurannya kompak, efisiensi tinggi, lebih tajam ya, karena ada protektornya. Dan ini biasanya lampu sen samping pada outer mirror ya.
biasanya ini di sini, ini di depannya ada side turn sinyal, jadi ini lampu sennya. Kemudian ada ini mirrornya ya, cover mirror. Jadi dia untuk menggeser mirror ya. Jadi dia bersatu dengan mirror. Ini biasanya ada lampu sennya ya. Kaca spion dan koper kaca spion harus dilepas untuk mengganti bohlam lampu sen. Kemudian ini sistem lampu belakangnya. Sini ada tail atau lampu rem, ya. Tail light. Terus kemudian ada lampu sen, juga ada lampu mundur. Jadi ada 3 di sini. Biasanya lampu rem dengan lampu mundur, gitu ya. Kalau di biasa ada yang satu, gitu ya. Ini terpisah, gitu. Lampu rem dengan lampu mundurnya terpisah. Jadi ada 3 filamen di sini. Ada 3 lampu. Gitu. Lampu plat nomor biasanya ditempatkan di atas plat nomor, gitu ya. Lampu kombinasi belakang harus dilepas saat mengganti bohlam. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.